mengonsumsi gorengan yang berlebihan Ibu tadi. Merokok banyak ya, merokok yang putra ya. Iya, merokok itu mungkin apa ya? Harus ditahan gitu ya, Ya, kadang. jangan banyak-banyak batuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Dakwah. Kembali lagi pada segmen Rasan Ramadan Santai. Kali ini bersama dengan saya Zumratul Hasanah yang akan menemani sore Sobat Dakwah. Yang ngobrol santai kali ini bertemakan tentang manajemen waktu Ramadan lebih produktif. Tentunya saya tidak sendiri, saya bersama salah satu dosen Fakultas Dakwah UIN Saizu Purwokerto bersama dengan Ibu Ami. Assalamualaikum Ibu Ami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Zumratul Hasanah. Iya, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Iya, kali ini adalah puasa yang ke-13. Alhamdulillah lancar Ibu puasanya. Alhamdulillah ya, sudah lansia, jadi tidak ada liburnya. Baik, alhamdulillah. Baik Ibu, tema obrol santai kali ini adalah manajemen waktu Ramadan supaya lebih produktif ini. Menurut Ibu, bagaimana sih cara memanajemen waktu Ramadan ini biar lebih produktif gitu? Iya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wal bayyinat minal huda wal furqan. Sobat dakwah yang berbahagia dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam segmen ini, dan alhamdulillah yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik hidayahnya, karunia-Nya kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan tahun ini. Dan bagaimana tadi pertanyaan dari Mbak Zumratul bahwa meskipun bulan Ramadan itu kan punya sebuah irama yang berbeda ya, cara mengatur waktunya juga harus berbeda, maka ada beberapa strategi yang harus kita perhatikan. Yang penting yang harus digarisbawahi adalah harus ada keseimbangan ya, kita antara kegiatan rutin dengan beribadah, itu yang harus diutamakan, yang harus selalu dicamkan. Jadi kita tergantung kita itu sebagai apa profesi kita. Kalau saya sebagai ibu rumah tangga yang kebetulan juga wanita karir, kemudian mahasiswa, bisa juga mungkin ibu rumah tangga yang ansih ya, hanya di rumah, ini tentu mempunyai suatu pola kerja yang berbeda. Namun demikian yang terpenting adalah bagaimana bisa menseimbangkan antara kebutuhan fisik, psikologis, mental, spiritual, sehingga ada keseimbangan tadi antara kegiatan sehari-hari dengan ibadah. Apalagi di bulan Ramadan kan dianjurkan untuk banyak-banyak ya beribadah. Ya, sekarang udah masuk ke minggu ke 10 hari kedua nih. So penting dari bulan yang penuh rahmat menjadi yang penuh pahala ya. Iya, penuh berkah dengan pahala. Jadi mari kita berusaha agar sebagai apapun kita profesi kita sebagai apa, kegiatan kita sehari-hari, jangan sampai kita melupakan bahwa yang terpenting adalah mengisi bulan Ramadan agar penuh berkah tadi. Jadi kalau kita itu ingin membuat keseimbangan ya, tadi kan tujuannya apa Mbak? Agar lebih produktif ya. Jadi Ramadan ini agar tetap produktif, kita perlu manajemen waktu. Betul ya sekali. Jadi kita ada strategi mengatur waktu antara kegiatan rutin dengan ibadah tadi utamanya ini, agar seimbang. Bagaimana caranya? Banyak artikel yang menjelaskan tentang itu, bisa dibaca di web ya. Banyak jurnal mungkin juga bisa dipelajari. Namun demikian salah satu yang pernah saya baca itu ada
6 strategi. Ada 6 strategi bagaimana cara mengatur atau manajemen waktu di bulan Ramadan. Ya. Yang jelas itu harus ada sebuah tujuan tadi ya, untuk tetap apa Mbak, menjaga produktivitas dan kesehatan mental serta fisik. Jangan lupa itu. Selain produktif, mental dan fisik juga sehat dijaga ya. Di dalam badan sehat terdapat jiwa yang sehat. Ya, badan yang kuat ya. Di Bisa. dalam badan yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Ya, jadi manajemen waktunya itu di sini yang ingin saya sampaikan kepada sobat dakwah dimanapun berada, ada 6 ya. Yang pertama, atur prioritas. Betul. Yang kedua, manfaatkan waktu istirahat sebaik mungkin. Yang ketiga, pola makan yang seimbang ya, jaga pola makan. Yang keempat, manfaatkan teknologi digital karena eranya ya, sekarang digital. Yang kelima, komunikasi yang efektif. Artinya di mana kita berada itu pun kita jangan lupa kita punya sebuah kegiatan sosial ya, yang mana kita bisa berkomunikasi. Yang kemudian yang terakhir 6 ya, hindari tidur larut malam. Nah, itu adalah ada 6 strategi yang saya dapatkan ya dari sebuah bacaan yang saya baca, dan mungkin itu juga sobat dakwah bisa mengikuti kalau misalkan itu sesuai dengan kondisi situasi, dan saya kira profesinya juga mempengaruhi nih. Kita sebagai apa tadi, jangan lupa sebagai mahasiswa tentu berbeda jenis kegiatannya, pola kerjanya dibandingkan dengan dosen berumah tangga, apalagi berumah tangga yang juga berkarir ya. Iya, pasti lebih berat. Seperti itu Mbak. Iya. Nah, di tengah-tengah banyaknya kegiatan ya, walaupun adanya bulan Ramadan, kita melaksanakan ibadah berpuasa, tapi kita juga harus memiliki kondisi tubuh yang sehat gitu. Betul. Dari Ibu sendiri, apakah ada tips untuk tidak terhidrasi? Oh gitu ya. Tadi kan termasuk strategi nomor 1 itu atur prioritasnya. Prioritas kita itu hari ini ngapain sih gitu ya, kegiatan saya hari ini mau ngapain. Misalkan saya tuh kan, misalnya hari ini ada jadwal mengajar gitu ya, atau menguji munakosyah, atau mungkin tidak ada jadwal. Nah ini tentu kita seimbangkan dengan tugas di rumah. Prioritas saya apa begitu ya. Kalau hari ini saya ngajar ya berarti saya harus stamina saya kuat, saya dahulukan gitu, jam sekian saya harus siap di ruang kelas dan sebagainya, apa yang harus saya persiapkan gitu ya. Kemudian sebagai ibu nanti saya juga harus jam berapa saya harus pulang, di rumah harus masak, prioritas saya buka bersama dengan keluarga misalnya ya. Itu penting juga. Kemudian tadi bagaimana agar tidak terhidrasi, maka saya ketika mengajar itu kan kadang-kadang jelas rasa haus itu ya, karena kadang perih ya ngajar terus. Itu tentu pola makan, ini termasuk yang tadi ketiga ya, pola makan yang seimbang. Jadi pola makan seimbang itu kalau orang yang ahli gizi mungkin 4 sehat 5 sempurna ya, tapi kan belum tentu kita itu bisa memenuhi. Bukan berarti, bisa juga karena tidak sempat atau tidak apa ya Mbak, contohnya tidak terpenuhinya itu karena mungkin uangnya membeli, tidak bisa membeli, jadi harus sesuai dengan yang ada ekonominya. Misalnya harus ada susu lah, sementara kalau puasa itu kalau saya minum susu malah perutnya perih. Nah itu kan disesuaikan dengan kondisi kita ya, kondisi fisik masing-masing. Yang penting adalah kita upayakan untuk menghindari banyak makan gorengan gitu nih Mbak, banyak minyak ya Mbak airnya. Minum es itu juga kalau bisa Mbak di depan buka puasa itu, kalau saya memang kurang suka es ya karena disebabkan dulu pernah darah rendah. Jadi bagian darah rendah itu tolong jangan minum es
pada saat buka puasa. Iya. Nanti selain kenyang, cepat kenyang, terus nafsu makannya jadi kurang, juga menyebabkan gangguan kesehatan. Iya. Biasanya terus panas badannya gitu ya, drop. Belum lagi yang pilek. Makanya kalau kita lihat kalau di terawih di masjid itu pada banyak yang pilek, batuk ya karena mungkin pola makannya yang kurang. Iya, berbuka langsung dengan Ya, sesuatu yang dingin, cari manis, seger, yang gurih gitu. hindari gorengan ya, banyak-banyak. Kalau habis makan gorengan biar tidak merasa haus ya, berarti cepet-cepet minum air hangat ya, air putih hangat, buah. Iya, itu Jadi terutama buah-buah yang segar itu akan mengandung banyak air ya, mengandung sehingga nanti pada siang hari tidak terlalu haus. Barangkali seperti itu, Mbak. Iya, berarti ini tadi buat peringatan ya, buat sobat dakwah yang di luar sana yang berbuka dengan yang dingin, Gorengan. manis, gorengan itu jangan terlalu berlebihan, kalau bisa dihindari ya Bu, karena itu akan mengganggu kesehatan Minum tubuh. terlalu manis nih, es campur, es apa. Jadi itu memang sangat berpengaruh. Terus Ya, kemudian itu ada bagaimana cara ibu menghindari rasa letih, lemas, lesu gitu kan. Ibu kan sebagai seorang dosen gitu ya, pasti berinteraksi banyak dengan para mahasiswa. Terus ibu juga sebagai ibu rumah tangga ya, pasti banyak sekali kegiatannya. Nah, tips dari ibu itu bagaimana gitu? iya, ini tentu relatif ya, Mbak. Iya. Kan juga tergantung usia juga. Kalau saya kan memang usianya sudah cukup Iya, ya, lanjut. sehingga mempengaruhi juga stamina. Dan kalau yang terpenting adalah kita itu ingat ya bahwa agar kalau puasa itu ya mesti rata-rata lemes ya. Iya, Tapi kalau saya, Mbak, itu biasa saya siapkan makan tadi hubungannya dengan pola makan ya. Saya berusaha makan sesuatu buah yang membuat kita staminanya itu tetap. Waktu pisang, pisang, iya. saya pisang matang itu selalu saya siapkan di rumah selain kurma gitu ya, dan itu sangat signifikan pengaruhnya ke tubuh, menghindari perih perut dan lemes. Madu ya, minum madu itu. Jadi kalau anak saya, suami saya, selalu saya tekankan jangan lupa minum madu, pisang gitu ya. Dan ini memang terasa banget, nanti coba aja. Jadi misalkan kita sebelum sahur, buah itu kan dimakan sebaiknya sebelum makan apa ya, perut kosong. Jadi ketika sebelum sahur itu kita makan buah dulu, pisang terutama. Mungkin ada yang apel, ada yang apa ya. Kalau saya sukanya iya pisang itu, kurma. dan itu sangat saya rasakan manfaatnya ya. Syukur dengan madu, meskipun tidak makan nasi, Mbak, karbohidrat, kalau sudah pisang, madu atau kurma udah kenyang ya. Iya. Bukan kenyang lagi, tapi staminanya itu lebih stabil ya. Intinya lemesnya itu kurang. Kalau ngantuk nanti beda lagi ya. Iya, nanti beda lagi. Oke, gitu ya. Buat sobat dakwah ini ya, pengetahuan baru nih bahwa dari yang dikatakan Ibu Ami itu pisang, kurma, madu itu bisa menjaga stamina tubuh kita dalam melaksanakan ibadah puasa gitu Ibu. Iya. Oke, biasanya nih dalam bulan Ramadan itu kan ada sahur nih Bu. Kebanyakan orang-orang itu ketika sahur itu rasanya ngantuk karena setelah makan ngantuk ya. Jam tidurnya kepotong, harus bangun pagi 2:30, jam 3 gitu kan. Setelah makan rasa ngantuk yang berat itu nggak bisa tertahan, terus akhirnya tidur. Nah, ini kan yang membuat beberapa orang kebanyakan itu tidur setelah sahur terus kebablasan gitu, akhirnya mungkin kesiangan buat sholat subuh atau malah kesiangan buat berangkat kerja dan lain-lain gitu. Iya. Bagaimana tips dari Ibu supaya setelah sahur ini tidak tidur gitu? Kalau bertanya ke saya, alhamdulillah sejak saya muda ya, jarang setelah sahur tidur. Dulu masih ingat waktu SMP saya di Solo itu, kalau habis sahur langsung menuju masjid jamaah subuh, dan ada namanya kuliah subuh. Dan di Solo itu pindah-pindah gedung gitu ya. Jadi kuliah subuh itu diadakan di gedung-gedung pertemuan gitu, sehingga kita memburu penceramah yang terbaik, siapa yang kita senangi gitu, dari masjid langsung.
jalan kaki jauh, jadi tidak mungkin ngantuk karena pulang itu langsung nanti sebentar lagi sekolah. Sampai sekarang pun saya berusaha habis sahur tidak tidur. Ya alhamdulillah, makanya kita harus prioritas tadi ya ibadah ya. Iya, Ya ibadah. gunakan waktu sebaik mungkin, seefektif mungkin untuk memperbanyak ibadah. Jadi habis sahur kita bangun misalkan jam 3 ya, kalau ibu rumah tangga itu kan menyiapkan makan, masak dan sebagainya, syukur bisa tahajud ya. Kemudian kalau malam itu kan memang terawih ya, terawih pulang jam berapa ya, berarti kan tahajudnya sudah tidak perlu witir karena sudah di masjid, sudah saya jamaah ke masjid sudah witir. Terus kemudian setelah sahur sekali lagi gunakan waktu seefektif mungkin untuk menseimbangkan tadi antara fisik dan mental. Jangan lupa misalnya mengaji ya kan, harus memperbanyak ya, banyak ibadah, ibadah baca Al-Quran ya, diusahakan. Memang rasanya ngantuk manusiawi sekali karena pulang terawih rata-rata jam berapa ya, jam 8 lebih ya. Iya, kadang setengah 9 tidak langsung tidur, mikir besok masak apa kalau ibu-ibu itu. Terus bangun jam 3, setengah 3 udah bangun. Nah, jangan lupa makanya dimanfaatkan digital tadi apa, alarm. Alarm kita itu kalau tidak alarm ya diingatkan ada suara sahur. Iya, biasanya di komplek. Jadi jangan dipakai tidur. Pertama, tidur itu tidak sehat juga. Yang kedua kan menjadi bablasan tadi, kemungkinan kebablasan sholat itu tidak sehat ke usus, tidak bagus. Begitu. Harus paling tidak jaraknya 2 jam setelah makan tuh baru tidur ya. Jadi nanti terjadi beberapa komplikasi penyakit ya, bisa ditimbulkan karena habis makan tidur itu. Kalau tidak asam lambung ya, atau tenggorokannya itu jadi katanya panas begitu ya, jadi bisa menimbulkan efek kesehatan lah yang kurang baik gitu. Iya, kalau kebiasaan itu bertahun-tahun bahaya, nanti bisa ke usus, bisa juga ada yang sampai kanker usus dan sebagainya, naudzubillah dalik ya. Karena kebiasaan habis, bukan hanya puasa lah, habis makan tidur, dan lagi ke kolesterol dan sebagainya. Inilah makanya Ramadan itu mendidik kita supaya sehat. Iya, betul. Jasmani rohani kita diterpa untuk mencegah hawa nafsu, memperbanyak ibadah, tapi tetap seimbang. Ya, pola makan juga terjaga, ibadah. Jadi kalau kemudian terlalu banyak tidur juga nggak bagus, lemas. Nah, bagaimana biar menghindari ngantuk? Ya tadi itu, jangan terlalu banyak minum yang manis, jangan makanan-makanan yang terlalu karbonya double misalkan ya, sudah nasi pakai mie goreng, mendoan, ya kan, itu pasti ngantuk. Jadi bagaimana biar tidak ngantuk ya, tadi itu dibuat kegiatan untuk baca Al-Quran terus. Kalau saya ya siap-siap paling ke masjid jarak berapa menit kan, terus kemudian azan subuh ya, kita jamaah berusaha. Terutama yang laki-laki ya wajib ya ke masjid. Kalau ibu-ibu itu kan tidak diwajibkan, tapi ada yang merasa bahwa kalau tidak ke masjid kok tidak malam. Jadi kita ke jamaah subuh ke masjid, dilanjutkan dengan misalkan ada kutu. Pulang itu sudah jam setengah 6, hampir jam 6. Bagaimana mungkin tidur, kita sebentar lagi kampus, harus ke dapur. Saya sebagai ibu rumah tangga itu harus ke dapur, sidang CPR, cuci piring, ya kan, pokoknya bersih rumah. Sebentar lagi mandi, kemudian ke kampus. Nah, efeknya memang jam-jam 9 tuh ngantuk. Ya, karena kita kurang tidur ya. Apalagi nanti kalau sudah masuk ke 10 hari terakhir itu ada iktikaf di masjid. Bangunnya lebih awal. Usahakan ikut iktikaf masjid ya, karena itu luar biasa. Nanti pengalaman spiritualnya mesti dirasakan. Tapi jarang anak muda yang ke masjid iktikaf. Biasanya ibu-ibu yang sudah sepuh, bapak-bapak gitu. Nah, ini harus betul-betul manfaatkan kesempatan beribadah di bulan Ramadan agar kita menjadi orang yang lebih baik. Karena kalau sama saja itu sama saja itu istiqomah tapi hampir rugi ya. Kalau lebih baik itu yang beruntung. Dan ini yang sulit jadi lebih baik dari yang kemarin. Itu. Ibu
ini ya Bu Ami, kan di bulan Ramadan ini pasti memperbanyak suatu ibadah gitu ya, mendekat kepada Allah. Nah Bu Ami itu ada nggak sih kayak suatu rutinitas yang ingin dilanjutkan gitu ketika sudah tidak ada di bulan Ramadan gitu ya. Saya kira baca Al-Quran itu salah satu ya. Iya, salah satu. Kalau misalkan hari-hari biasa itu habis maghrib, kita jadwalkan rutin, memang nanti kalau jadi kebiasaan itu seperti hutang kalau tidak membaca Al-Quran. Nah kalau Ramadan ditambah lagi, mungkin pulang terawih, subuh gitu. Iya. Setelah sahur itu menjelang menunggu azan subuh bisa juga, atau pulang dari masjid habis jamaah subuh, atau yang tidak ke masjid juga habis sholat subuh digunakan untuk membaca Al-Quran. Terus apalagi ya Mbak? Mungkin ya sholat sunnah gitu Bu. Ya sholat sunnah tuh kan kita sudah alhamdulillah ya, Iya. kita kebiasaan ya, misalkan Sholat sudah membiasakan diri setiap harinya sholat duha. Iya, ya kan, duha. tapi bisa juga sholat apa itu ya. Iya. Ya misalkan habis subuh wirid, kemudian ya masuk subuh, pahalanya sama dengan pergi haji kata Ustadz yang tadi saya dengarkan itu di masjid. Terus beramal solehnya kan banyak ya Mbak ya, menambah sedekah, kemudian berkomunikasi tadi, jangan lupa komunikasi, saling mengabarkan dengan teman lama ya kan. Pegang HP, sebenarnya saya itu pantang habis subuh pegang HP ya, tapi karena mungkin habis subuh kita tidak masak, habis mendengarkan mungkin tadi jamaah subuh dan sebagainya, menunggu mandi, kita bisa buka HP tadi untuk komunikasi dengan teman lama, teman grup ya, dari sekolah. Di situ pasti ada sharing-sharing dakwah ya, ilmu tentang agama itu ya, bisa didapat dimanapun, termasuk manfaatkan era digital ini bukan hanya untuk komunikasi yang sifatnya sehelo untuk duniawi, tetapi mumpung di Ramadan ya, kita kalau tidak belajar dari orang lain juga nge-share ya. Kita punya sedikit ilmu, kita pakai untuk dibagi kepada orang lain melalui grup-grup WhatsApp, mungkin Instagram. Nah ini memanfaatkan komunikasi melalui sebuah sarana media sosial ya, agar lebih produktif dan positif dampaknya kepada diri kita sendiri maupun masyarakat luas. Jadi di bulan Ramadan ini kayak diperbanyak ibadahnya, pola makannya diatur dengan baik supaya menjalankan ibadah puasanya penuh dengan semangat gitu ya Bu. Tidak ada yang namanya lemes-lemes gitu ya, walaupun lemes itu manusiawi Ibu ya, karena bertahan untuk tidak makan minum dari pagi sampai nanti azan maghrib gitu. Dan untungnya Allah tuh Maha Pengasih Penyayang, jadi kita itu ibadah puasa itu pasti dampak lemes itu ya manusiawi, ngantuk, tapi Allah Maha Penyayang bahwa tidurnya orang puasa itu ibadat. Coba kalau Allah itu tidak memberi waktu sebuah tidak boleh tidur itu makruh misalnya. Alhamdulillah ya, Islam tuh memang betul-betul sempurna, mempermudah umatnya. Dan itu ya, itu saya kira tinggal bagaimana kita aja ya Mbak ya. Kita memanage waktu, menyusun jadwal, mengatur waktu. Kalau kita yang bikin sendiri harus disiplin, jangan hanya menyusun, tapi bagaimana taati atau mematuhi jadwal yang kita buat sendiri. Biasanya kan kalau anak muda tuh kan biasa kayak bikin suatu jadwal sendiri gitu, kayak to-do list gitu. Misal hari ini saya mau ngerjain ini, misal dari pagi sahur, habis itu saya mau mengaji sambil menunggu sholat subuh, habis itu mungkin ada tugas dari dosen dikerjakan begitu. Terus sebelum berangkat kuliah mungkin ada sholat sunnah duha dulu gitu ya Bu. Kan biasanya bisa memanfaatkan teknologi yang ada. To-do list itu kan bisa pakai kertas atau bisa pakai HP gitu ya Bu, memanfaatkan teknologi yang ada. Kemudian juga tadi berkomunikasi nih Bu, Ramadan juga ini kan kayak sholat tarawih, terus sholat subuh berjamaah,
kan kayak saling bersapa dengan masyarakat sekitar gitu. Kemudian ini juga menjadi salah satu pengingat buat sobat dakwah di luar sana ya Bu, untuk tetap jaga kesehatan di dalam menjalankan ibadah puasa, tidak mengonsumsi gorengan yang berlebihan Ibu tadi. Merokok banyak ya, merokok yang putra ya. Iya, merokok itu mungkin harus ditahan gitu ya, kadang jangan banyak-banyak batuk. iya, dalam kesehatan pun juga kurang baik ya Bu di tubuhnya gitu. Iya, jadi mungkin itu ya Sobat Star, beberapa tips dan bagaimana cara kita untuk beribadah puasa di bulan Ramadan ini lebih bersemangat, lebih bersinergi, kemudian tidak ngantuk-ngantukan, tidak lemes-lemesan, apalagi mungkin sobat dakwah di luar sana adalah seorang mahasiswa, sebagai dosen, sebagai pekerja di perkantoran, itu perlu adanya persiapan di diri sobat dakwah masing-masing. Iya. Tapi ada juga yang ngasih masukan ya, mungkin yang suka ngopi. Iya, ya dikasih tahu ibu-ibu biar nggak ngantuk. Kalau terawih Bu, biar nggak ngantuk, ngunjuk kopi. Ya kalau saya tidak suka kopi, tidak suka jadi malah nggak bisa tidur nanti semalaman. Jadi masing-masing kan punya kebiasaan, daya tahan tubuh yang berbeda nih. Ya monggo saja. Mau ngopi dulu sebelum terawih, mau gitu sahur. Ya. Kalau Ibu sendiri minum apa Bu? Air putih saja atau teh atau gimana? Saya tuh teh Mbak. Oh teh manis dan teh tawar biasa. Sirup saya juga minum. Teh saya lebih suka sebenarnya teh manis, tapi karena mengingat tadi biar tidak haus, kalau sahur itu saya buat tehnya itu encer, bening, gula batu begitu ya, atau gulanya sedikit atau tawar ya. Terus kalau habis makan gorengan ya minum air putih hangat. Nah itu mencegah haus. Itu baik Ibu. Hindari es. Ya. Baik, ini sebagai suatu pembelajaran buat sobat dakwah di luar sana, bahwasannya beribadah berpuasa di bulan Ramadan ini kita harus tetap menjaga stamina tubuh, kita harus tetap menjalani semua aktivitas yang ada. Itulah tadi ya Bu, beberapa tips dan bagaimana cara kita menjalani ibadah puasa supaya lebih semangat, bersinergi, tidak lemes-lemesan. Mungkin hanya itu saja ngobrol santai pada sore hari ini bersama Ibu Ami, salah satu dosen Fakultas Dakwah di UIN Saizu Purwokerto. Saya Zumratul Hasanah sebagai host di podcast kali ini di segmen Rasan Ramadan Santai mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.